Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadisi kitabullah walladzi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, hadirin para mahasiswa, para santri yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini mudah-mudahan kita ada di mushola Yayasan Cendekia Adabi ini untuk mengkaji masalah balik ya, urusan perkara berkaitan remaja yang hubungannya dengan proses peralihan ya dari masa anak-anak remaja menjadi remaja awal ya, yang itu secara hukum fikih ya dan psikologi perkembangan harus diketahui ya oleh setiap santri ya, khususnya yang mondok, yang sekolah di sekolah Tahfiz Cendekia Adabi ini. Namun juga orang tua ya, remaja ya, yang nantinya akan punya anak ya, yang nantinya juga harus tahu hukum-hukum seputar proses atau periode balik ya, masa balik dan hukum-hukum fikih yang harus dipahami sehingga dapat ya dilalui masa itu dengan benar ya, secara syar'i sesuai dengan ketentuan syar'i. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada usaha hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau Muhammad sallallahu Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah ya, mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, masa remaja ya, itu remaja awal utamanya dimulai si SMP. Harusnya kalau mengikuti konsep Islam ya, kedewasaan itu dimulai dari usia balik, dan ulama menetapkan masa balik itu apabila tidak mengalami tanda balik, laki-laki mimpi basah dan perempuan haid, maka digenapkan berapa tahun Bang Bima? Umur berapa? 15 tahun. Apakah dia sudah mimpi atau sudah haid atau belum, tetap dihukumi apa? Balik. Maksimal umur berapa? 15 tahun.
Apabila terjadi sebelum usia itu, ya, tapi benar itu ditanya sama tamu ya, pasien ya. Anak SD, perempuan 10 tahun, malah mau 9 apa ya, antara 9 dan 10 tahun, dia apa? Sudah haid. 9-10 tahun. Kasuistis ya, tidak berlaku generalisir atau umum semua anak perempuan begitu, tidak. Tapi ada kasus maknanya nyata tapi tidak berlaku semua anak perempuan di usia itu. Kemudian anak laki-laki ini jarang yang dikeluhkan, dia cenderung malu biasanya. Dia sudah pernah mimpi basah di umur bisa jadi 10 tahun, jangan-jangan 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, maknanya sebelum 15 tahun, tapi umumnya ini diam-diam saja, ya, diam-diam saja. Ketika sudah mimpi itu, mungkin 13 tahun, coba 13 tahun, maaf ya, 14 ya, Levan berapa? 15. Abdullah 13. Zuka 14. Asra 11. Najib 10. Ahna 11. Lutfi 12. Rizki ini lagi taruh pasang, Bang Bin 17 kan? Berarti? Oke, Sapi berapa lebih? 16. Kasus Sapi sendiri mulai haid umur berapa? 11. Tuh. Mbak Berlian waktu itu ya baru kelas 6 sudah haid sebelum lulus. Ingat itu. Itu ada aturan-aturan syariat yang harus apa? Harus dipahami ya, dan untuk kemudian yang larangan ya ditinggalkan, yang sifatnya terus harus dikerjakan amalan ya terus. Ini tadi kami barusan merugi atau enggak? Itu seorang mahasiswi yang kesurupan dari pagi, dari setengah 8 belum sembuh-sembuh. Sekitar jam 10 lebih akhirnya dibawa ke pondok kita ini. Alhamdulillah Abi Rukyah tadi. Setelah sadar, itu tidak sadar ya. Abi tanya, apakah Anda sedang haid? Ternyata jawabannya apa? Iya, sedang dalam keadaan haid. Nah, itu. Kasus tadi itu membuktikan dalam keadaan haid ada syariat berzikir bagi seorang wanita, zikir wanita haid. Yang dilarang apa? Sholat, puasa, masuk masjid diperselisihkan ulama boleh dan tidaknya. Apalagi ya ibadah-ibadah yang wajib. Tapi adakah ibadah yang sifatnya sunnah hukumnya yang harus dia kerjakan walaupun haid? Ada. Apa itu? Terus berzikir. Bagaimana dengan hafalan? Murajaah. Boleh. Ibadahnya memang itu mengingat Allah, berzikir. Tidak berarti ketika haid itu sama sekali apa istilahnya dol. Ya Pak, tidak mau berzikir, tidak beribadah apapun gitu. Sehingga apa? Ya,
sehingga terjadi surupan, ya. Masuklah jin sehingga ya nggak sadar, bisa lama-lama bisa saraf, nanti kalau kelamaan bisa stres. Di antaranya itu apabila awam terhadap ilmu, orang bisa mendapatkan apa? Masalah lantaran apa? Tidak memiliki bekal ilmu yang cukup untuk menjalani hidup dan dalam kehidupan ini. Nah, usia remaja ini usia yang penuh gejolak, ibaratnya ini apa? Merebus air itu umuk itu apa ya? Mendidih ya. Api, kalau ibarat api gimana di? Api itu yang gejolak bulat-bulat itu di. Api yang tinggi apa? Besar, menjulang tinggi, kena angin, berkobar. Darahnya masih apa? Darah muda gitu kan? Mudah emosi, mudah apa? Labil, mudah ikut ikut arus rem, ya, apa namanya, kontrol dirinya, mood itu apa? Suasana hatinya mudah terpengaruh. Ciri remaja juga imitasi. Apa itu imitasi? Maknanya meniru. Meniru ini bagaimana? Bang Bin, gampang mengikuti orang yang dia temui atau yang berinteraksi atau yang dia sukai atau idolakan. Dan cilakanya itu kalau tidak dibimbing dengan ilmu, dia mengidolakan artis misalnya, mengidolakan orang-orang yang jauh dari kategori berakhlak mulia, ya, tidak mengidolakan Rasulullah. Idola kita Rasulullah, para sahabat, para ulama, dan orang-orang yang mengikutinya, ya, yang Allah meridhoi, ya. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Allah meridhoi, ya. Itu standar generasi terbaik, ya. Kita jangan bingung mencari panutan, mengidolakan. Entah Muhammad ahbabta, antum nanti di surga atau di neraka atau di akhirat nanti statusnya masuk surga atau neraka bergantung yang diidolakan. Juga, perhatikan, di surga atau di neraka di akhirat nanti tergantung apa? Tergantung apa orang yang diidolakan. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang engkau idolakan, kau cintai. Maka dari wajib beradab kepada Rasul, mengidolakan Rasul, orang apa? Terbaik, ya. Kemudian berikutnya sahabat Nabi, berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh yang kemudian telah meninggal, harum namanya, baik husnul khotimah, akhir hayatnya patut kita teladani, yang sudah terbebas dari fitnah. Adapun guru-guru yang ada ini, dari Bang Bima, semuanya mujahadah, ya. Guru-guru yang masih ada ini, yang hidup ini, orang-orang yang walladzina taba'uhum bi ihsan. Apa bi? Guru-guru yang ada ini orang-orang yang berusaha mengikuti, ya, Rasulullah dan para sahabat dengan baik, tapi kan sifatnya apa? Usaha. Oke. Abi-abi yang ada, ustadz yang ada, ulama yang ada yang masih hidup, apa sifatnya
berusaha mengikuti Rasulullah dan para sahabat sekuat tenaga. Berarti apa? Guru-guru antum, abi, umi yang ada sangat mungkin apa syarat? Memiliki kelemahan. Mungkin khilaf, ya kan? Mungkin berdosa pasti, mungkin terjerumus ke dalam maksiat, gitu. Sebagai manusia biasa. Maka santri bagaimana? Nih timbangannya nih. Kalau antum mencari guru yang tidak ada cacatnya, tidak akan pernah ketemu. Al-insan makhluk khotok wan nisyan. Maka kemudian kalau mau ditimbang ini, tapi guru kita itu kebaikannya, ilmunya, manfaatnya, ya, dengan kemudaratannya banyak mana? Pasti banyak kebaikan. Kesalahannya sedikit. Mungkin kesalahannya 10%, mungkin 20%, tapi kebaikannya menerangi kita, membimbing kita, menasihati kita, menuntun kita itu 80%, 90%, atau mungkin 95%, hanya punya cacat 5%. Lalu bagaimana lagi? Maka sebagai santri tetap menghukumi guru kita sebagai orang yang baik. Tidak boleh dengan kesalahannya 10%, 5%, 20%, atau 30%. Tidak boleh kita melupakan, merendahkan, mengolok-olok guru kita yang tidak sempurna itu. Sebagaimana juga santri dalam berkhidmah. Kapan kita taklim kemarin ya? Kunci sukses untuk jadi pintar malam-malam itu apa? Santri wajib khidmah, taat, patuh kepada guru. Sukses dalam apa? Belajar. Termasuk apa sih? Ya Bin, orang tua yang menghormati guru anaknya, berkhidmah, takzim, ya, itu juga akan menyebabkan keberkahan ilmu dan kesuksesan anaknya dalam belajar. Kemudian kalau kunci kesuksesan ekonomi, sukses karir apa? Asal. Kalau pengen ekonominya nanti gampang, kesulitan, gimana caranya? Berbakti baik kepada kedua orang tua. Udin, ekonomi mau bagus, hidupnya masa nggak pengen susah. Ya Bin, harus berbakti kepada orang tua. Pak, lebih lagi. Nih, Bin, kalau menyatu bapakku dan guruku, coba. Besar sekali itu apa namanya, haknya untuk dipatuhi, ya, itu kunci-kunci kesuksesan dalam hidup, kunci-kunci kesuksesan dalam belajar. Jadi jangan pernah antum menyakiti guru. Setiap antum menyakiti guru, Allah apa? Mencabut keridhoannya. Allah tidak ridho. Sama juga ketika antum menyakiti orang tua, ketika orang tua tersakiti, tidak ridho, Allah ikut tidak ridho. Bisa paham ya? Jadi apa tadi kunci sukses hidup? Harus cepat dijawab. Sukses hidup kaitannya ekonomi. Kuncinya apa? Taat kepada kedua orang tua. Kunci sukses dalam menuntut ilmu. Taat kepada guru. Jadi bahkan sampai tadi asal paham ya, orang tua yang menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, kemudian dia menghormati guru anaknya, akan membawa keberkahan ilmu kepada anaknya jadi pintar. Selain itu juga ilmunya menjadi ilmu yang nafi, berbuah menjadi amal. Nah, masa remaja itu masa yang labil, ya.
apa istilahnya Abadi? Proses mencari apa? Wah, aku, siapakah aku? Gitu kan? Mencari merek brand ya, identitas diri. Siapakah Repan? Seorang santri. Iya kan? Bisa nggak antum buat puisi itu? Aku adalah aku. Jadi, siapakah Sofi? Seorang santriwati yang solihah apa solihut, yang menundukkan pandangan, wadil basar, yang menjaga pergaulan antar lawan jenis, teman sekelas, hati-hati dalam bermuamalah, tidak terlalu bablas atau longgar. Jadi jelas, laki-laki batasannya interaksi dengan wanita, santriwan dengan santriwati ada batas-batasnya sesuai ketentuan syariat. Masa remaja tentu bergejolak kali itu seperti air mendidih dan belum stabil, Bang Bin. Sebetulnya dia mau menjadi apa? Dari sisi apa sih? Karir juga dari. Saya ini mau menentukan brand gitu. Merek ya apa? Oleh karena itu syariat memberikan tuntunannya supaya apa? Tidak terjerumus. Karena kelabilan itu akhirnya berpikirnya apa? Instan atau pendek. Ya. Marah, tersinggung, hajar, serap, bonyok, matanya copot, tinju gitu. Greget, congkel matanya. Kawannya itu menyakiti. Ya susah ngobatin mata lepas misalnya. Ya. Syahwatnya mulai bangkit, ya Lutfi, mimpi basah kemudian tertarik. Ini normal ya, ini pelajaran khusus, normal ya. Lutfi suka sama lawan jenis atau sejenis, alhamdulillah. Nah, sukanya sama suka, nggak beres tuh. Memang normal suka dengan lawan jenis. Coba baca surat Al-Mu'minun. Gimana bunyinya? Qad aflahal, terus alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi, semua yang apa? Mu'ridun, walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya apa? Orang-orang yang menjaga kemaluan. Gimana maksudnya ayat itu? Orang yang muflih. Amal muflih? Sukses, beruntung. Apa yang beruntung tadi? Di antaranya. Coba Bin, satu-satu Bin, biar clear. Qad aflahal mu'minun. Terus telah beruntung orang yang apa? Yang apa? Din, baca Din. Yang beriman. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Terus beruntungnya apa? Yaitu ketika sholat dia khusyuk. Abi sudah pernah sampaikan, sedikit orang yang sholat. Dari yang sholat itu sedikit yang sesuai sunnah. Sholatnya kadang ngawur. Yang berikutnya dari yang sesuai sunnah itu sedikit yang sholatnya khusyuk. Bisa juga lawannya.
Tidak khusyuk berarti tidak tumakninah. Nah di sini pertama beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian beruntung pula walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung orang-orang yang apa dia? Ngomong, perbuatan, perkataan yang ditinggalkan, yang mu'ridun, yang gak guna. Apa yang tidak dihisab di akhirat nanti? Gak ada. Semuanya dihisab sampai kemudian perkataan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan beruntunglah orang yang ngomongnya baik, maka yu'minu billahi wal yaqul khairan aw ya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Nah itu. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, ngobrol, main-main ke kawan, udah lagi cukup, main bola mah nggak ada selesainya. Waktu selah dikit main, ya terus saja. Mungkin kalau dicoba ya, dari setengah 8 sampai zuhur main bola, jangan belum puas. Was-wasnya opnam. Kan santri kalau habis olahraga sakit, yang lagu lama. Hari Minggu kasih waktu bermain, Seninnya sakit. Ada yang namanya walfi kayaknya, yang tukang begitu. Kalau hari Senin langganan. Ya, ada ya. Korik, alhamdulillah sering juga tuh. Pol-polin, jatuh pula tangannya udah pernah jatuh. Akhirnya sakit. Kemarin sore, malamnya nggak bisa lah. Ya sudah, selamat tinggal Gupre. Ya sudah. Bang Bini mah tanggung jawab. Ya, tapi kebangun. Kalau Bang Bimanya dites nggak lulus itu, biar dia sampai dikentong-kentong ini. Ya sudah, terima sayur. Iya, Abi udah males kalau sudah diumumin begitu-begitu terus. Ya, semangat tapi kalau santrinya disiplin. Kemudian apa? Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang beruntung itu apa? Yang membayar zakat. Antum mau pulang nih, santri? Tanya, Pak Ibu antum udah bayar zakat belum? Penghasilan atau pertanian? Ya. Ngapain ya? Kalau belum, pondoknya nggak punya uang, harus dibantu dengan uang zakat. Ya, kalau sudah masuk haul dan nisab. Udah belajar zakat kan? Haul itu apa? Selama 1 tahun. Kalau zakat harta, emas, uang, deposit. Jadi kalau zakat pertanian, haulnya setiap panen. Jadi setiap panen. Ya. Sapi kelipatan, ya, mulai berapa? 40 ekor. Kambing ada aturannya. Nggak ada yang punya segitu dari wali. Berikutnya zakat apa? Profesi bisa ya. Nah itu para santri, antum libur kali ini Abi bebasin tugas, tetapi ingat setelah kembali itu akan mulai ujian-ujian. Mulai ujian amalia tadris sampai ujian tulisan, ujian praktek, ujian tasmi. Itu terus sambung menyambung, ya, sampai sekitar tanggal sebulan ke depan. Tanggal berapa? Tanggal 15 Desember. Terus ujian selama sebulan. Maka ini pulang ini aku nggak kasih tugas. Tapi kamu antum mikir sendiri ya, amaliyah yaumiyah sunnah itu antum amali. Antum jangan karena abi, jangan karena peraturan. Karena Allah di sini memang dilatih. Setelah pulang libur tidak boleh
ditinggalkan. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Ini orang yang beruntung apa? Orang yang dia menjaga kemaluan, memelihara syahwat. Syahwat itu dalam konteks pelestarian manusia ya, berkembang biak ya, beranak pinak, iya diperlukan. Malaikat nggak punya nafsu. Ya, setan isinya apa? Berbuat angkara murka, berbuat dosa. Malaikat isinya beramal soleh. Lah manusiawi gabungan dari sifat malaikat dan sifat setan. Maka di dalamnya gimana? Islam memerintahkan mengendalikan hawa nafsu, tidak membunuhnya atau mengkebirinya, tapi dikendalikan. Gitu. Dalam konteks ini maka ada yang berhubungan dengan fitrah. Tuh. Fitrah laki-laki, fitrah wanita, fitrah dia mengalami masa-masa pubertas istilahnya, atau mengalami masa balik. Dalam perspektif fikih Islam ada hukum-hukum yang harus diketahui, ada aturan-aturan yang harus dipahami dan diamalkan. Nah, dalam konteks orang yang memelihara kemaluan itu yang akhirnya beruntung, pastinya ada pertanyaannya. Ya. Semua nabi ini dalam kegiatan ilmiah apa, mengapa, bagaimana? Apa kemaluan? Mengapa kemaluan harus dikendalikan? Mengapa? Bagaimana cara mengendalikan? Apa? Mengapa? Bagaimana itu balik? Nanti kalau sampai bisa kuliah S2 S3, aku akan berpikir terus. Mengapa? Apa? Bagaimana remaja? Kenapa Allah menyuruh menjaga kemaluan? Sebab ada orang yang binasa, diazab karena dia memperturutkan hawa nafsu dan ini tidak mampu menjaga kemaluan, disalurkan dengan cara yang haram. Bahkan ada orang yang menjadi budak apa? Kemaluan, pelacur. Yang laki-laki perempuan kan pelacur laki-laki itu apa? Ada bencong masih penting. Ini bencong gender gigolo apa yang dia bujang berondong itu biasanya dia berhubungan seks dibayar oleh perempuan yang membelinya. Hati. Jadi pelacur itu bisa laki bisa perempuan. Kenapa begitu? Karena memperturutkan hawa nafsu, tidak bisa menjaga kemaluan. Atau ada nggak orang yang berzina ketangkep, digebukin orang, diarak, ya, baik itu sudah menikah atau belum menikah. Akhirnya apa? Malulah dia, divideoin kan, viral. Apa namanya? Dipukulin, dimasak, digebukin, dibuang, diusir, diarak, mengotori desa, mengotori kampung daerah itu. Nah, itu karena apa? Sebabnya, kok bisa begitu? Karena apa? Memperturutkan nafsu syahwat. Ya, akhirnya apa? Rugilah hidupnya, malulah keluarganya. Hati-hati urusan zina ini. Zina ini bisa menurun, Bin. Ini dosa zina ini, kekejiannya itu bisa menurun. Seorang bapak pezina bisa menurunkan kepada anaknya perbuatan zina ini. Ibunya juga sama. Nah, ini bisa menurunkan perilaku zina ini kepada anaknya. Oleh karena itu para santri
Hati-hati ya, kita harus berlindung kepada Allah ini dari wamin sayyiati a'malina, dari keburukan perbuatan kita, dari perbuatan buruk jiwa kita. Lebih jiwa kita itu bisa menyuruh jiwa lebih yang kalah diperintahkan hawa nafsu lebih untuk mencari pacar misalnya, cewekan jadi bisa diperturutkan. Nah, oleh karena itu para santri kita harus belajar bagaimana supaya ya dalam masa pubertas ini menuju balik atau sudah balik, ada yang sudah balik, ini kita benar, kita bisa selamat melewati masa itu sampai menjadi orang yang dewasa, ya, dewasa yang bisa mengendalikan diri, ya. Ada 3 faktor, tulis, yang berperan dalam kaitannya masa remaja itu, perkembangan masa remaja ini. Pertama, faktor individu. Kedua, faktor pola asuh orang tua. Ketiga, faktor lingkungan. Ini yang mempengaruhi. Kan gini, kenapa ada bencong? Kan penyimpangan bencong. Itu 3 itu, sebabnya. Kenapa ada yang pacaran sampai hamil? Karena 3 itu. Kenapa ada berzina menjadi pelacur misalnya? Ya karena 3 itu penyebabnya. Ya, pertama faktor individu. Apa itu? Diri sendiri. Ya, orangnya memang liar istilahnya, nggak mau mengendalikan syahwat, diumbar. Atau kalau menjadi bencong memang orangnya pengen berubah gender ya kak, ngomongnya nggak mau, laki-laki ngomongnya lembut, apa ini, meliu-liu gitu ya, hai gitu, hai guys gitu kan, anjing gitu kan. Ya itu Bim, Bang Bima kan harusnya maco perkasa seperti ayahnya, weh J gitu kan, ngomongnya tegas gitu. Ya wah cong tuh, dirinya memang tidak menunjukkan sesuai kodratnya. Laki-laki tegas. Ya sudah. Assalamualaikum. Khutbah. Dia menjadi khutbah. Assalamualaikum. Khutbahnya nggak boleh begitu harusnya. Assalamualaikum. Tegas seperti pemimpin panglima perang. Yang Sofi ada juga ya. Ini kebalikannya. Perempuan tapi tomboy gak karuan, suaranya kayak laki, ya ada itu, ya sekolah SMK pula, STM pula di Anubim, ya otomotif pula ada itu teman dulu waktu sekolah SMK itu. Gimana loh, kalau sekolah SMK ini pakai celana, pakai rok gimana mau ngolong-ngolong bongkarin ini mobil itu, ya. Yang kedua, faktor pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu artinya apa? Harus diberi apa? Pendidikan. Ini tadi. Tegas, laki-laki. J. Tegas. Jadi pemimpin, jalannya yang tegak, jangan apa ini lenggak-lenggok kayak Pragawati, boleh, ya kan? Pada usia remaja, nggak apa-apa anak laki-laki itu malah ini ya, Bin. Anak laki-laki yang suka ngebolang, lumpur-lumpur ya,
Bermain lumpur itu biasanya kekebalan tubuhnya lebih bagus, lebih kuat daripada yang anak rumahan gitu ya, yang suka ngurung di kamar di rumah, putih kulitnya, apa namanya, lemir gitu lah, memang lemes gitu ya. Nah, Torik tuh ngebolang terus, wah. Torik sama pasar ngebolangnya banyak mana? Torik, pasar tuh, gampang sakit tuh. Paling sering sakit pasar. Ya, tuh. Halo, ngebolang. Ya tentu ngebolang pas sholat pulang. Ada jadwal ngebolang, jadwal belajar. Bermain lumpur-lumpur gitu, ya, itu nanti lebih kebal daripada yang apa-apa nggak berani gitu. Ya, apa-apa penakut gitu. Ya, itu misalnya punya anak laki-laki nih, ikut butong, ikut silat, ikut taekwondo, itu pola asuh itu nih. Tanggung jawab, mimpin. Perempuan, keibuannya dilatih, ngasuh, sabar, belajar masak, ya kan? Pola asuhnya menyesuaikan. Dan perempuan outbound naik, waduh, naik apa ini? Tambang itu, gantungan itu. Perempuan. Jangan dibilang itu nggak dosa, bukan itunya. Hormon gendernya itu dirangsang sesuai fitrahnya. Ya, suruh milih istri yang bagaimana, Bin? Ada hadis Nabi itu. Tazawwaju al-walud wal wadud. Apa artinya, Bin? Nikahilah wanita yang walud. Kemana walud? Yang subur. Biar anaknya banyak. Jangan yang mandul. Bisa dilihat dari keturunannya, Bi. Ya, kalau orang tuanya, saudaranya atau dirinya saudaranya banyak, ya kan? Atau ibunya, bapaknya, saudaranya banyak. Ini banyak saudara itu. 10 gitu kan, 20 gitu. Ada kemungkinan nih itu akan menurun subur. Jadi tazawwaju al walud wal wadud. Apa itu wadud? Bahasa Arabnya wadud artinya apa? Penyayang. Ya. Yang lembut di perempuan, fitrahnya apa? Lembut, lemah gemulai, ngomongnya yang pelan, yang fitrahnya lah. Penyayang maknanya dia mau nyegokin anaknya. Kalau yang kasar, berak terus, kencing terus, bau tahu, nah gitu nanti bengis. Ada mukanya cantik, Bin, orangnya bengis. Sama anak, wah, apa namanya? Ketus terus, jutek istilahnya. Bahasa gaulnya apa? Itu nggak usah dinikahin begitu. Berantem, perang terus gini. Bima pas luar, istrinya ngamukan gitu, Bin. Ya sudah, melayang piring, melayang segala-galanya. Cari istri yang nyayang. Suami memang tegas, memimpin. Ya, ini kebanyakan balik-balik, Bin. Bima ini juga harus dipastiin. Yang laki-laki harus tegas. Ya, Bin. Ya, Bin. Itu Bin. Kalau ayahmu tuh tegas, jangan kemek-kemek, itu salah nanti. Yang sakilanya malah galak. Gawat ini. Sakilanya jangan galak. Sakilanya dibuat kalem. Apa ini? Cool gitu. Yang boleh begini. Ya. Itu kalau pengasuh ya. Kemudian yang ketiga lingkungan. Perhatian. Jadi ada yang di pondok itu ada homo.
LGBT akhirnya bisa menular. Jadi pondok ini ada orang lesbian suka perempuan dengan perempuan. Lingkungan pendidikan, tempat dia tinggal, pengaruh budaya luar, bisa jadi bencong itu dari mana? Kalau orang tuanya nggak bencong, ibunya nggak bencong, bapaknya nggak bencong, pamannya nggak ada bencong, dia bisa jadi bencong dari mana itu? Lingkungan dia bergaul, berteman dengan bencong, akhirnya apa? Tularan mengikuti bencong, bencis. Paham ya? Apa tadi? Faktor individu, pola asuh, dan lingkungan. Hati-hati. Harus apa remaja? Selektif memilih teman. Gak boleh asal. Boleh asal nyari teman. Teman harus seperti minyak wangi. Tuh orang-orang yang memberikan manfaat, orang alim, seperti gizi, jangan milih teman seperti racun. Ya. Baik, ada pertanyaan? Hadiahnya susu, Skygot, susu kambing, diminum Nabi. Nabi nggak minum susu sapi ya. Bukan karena ada sapi ya. Nabi minumnya susu kambing dan susu onta. Apa yang dimaksud balik dan ciri-cirinya? Angkat tangan. Ya, udah. Balik, jelasin dulu takrifnya, baru ciri-cirinya. Seorang yang telah dewasa dari anak-anak mulai menjadi remaja. Kalau secara hukum fikih, orang yang balik artinya apa? Balik itu artinya apa? Arti balik. Balik artinya apa? Secara bahasa. Balik rumah. Balik. Anak tadi mau angkat tangan. Kata dulu nih. Harus pengertiannya dulu clear. Masa anak-anak, masa remaja awal, masa balik. Pertanyaannya balik, Bang Jik. Apa? Konsekuensinya apa? Yuk. Menanggung dosa sendiri. Balik itu artinya sampai loh, Dik. Telah sampai beban syariat taklif, nanti terbebani kewajiban hukum, ya. Telah sampai syarat-syarat ibadah berakal dan balik. Kalau berakal, akil berarti apa? Tidak gila. Ding. Akil itu artinya apa? Syarat ibadah akil balik. Tidak gila akil balik. Telah sampai apanya? Kalau pakai umur berapa tadi? 15 tahun. Itu kalau yang tidak mengalami apa? Yang laki-laki dewasa. Yang perempuan? Baik. Kalau belum 15 tahun sudah haid berarti apa? Balik. Walaupun umurnya berapa tadi? 10
entah 10, entah 11, berapa saja. Lebih apa? Enggak harus nunggu 15. Kalau ada nih, misalnya nih, Juka ini dah 15 tahun nih, Juka. Belum pernah mimpi. Jadi bagaimana Juka? Belum pernah mimpi basah, sudah 15 tahun, dihukumi dia sudah balik. Nah, kalau sudah balik, itu apa konsekuensi hukumnya? Taklif tadi. Apa taklif tuh? Telah terbebani hukum syariat. Dia wajib melaksanakan ibadah yang memang hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Sudah dihitung gitu. Tapi kalau belum balik masih bisa termaafkan karena belum akil, belum balik. Itu syarat ibadah, akalnya normal, umurnya sudah sampai. Tuh. Kalau pakai aturan sholat, masa umur berapa disuruh ngajarin sholat kata Nabi? 7. Muru auladakum bis sholat wahum abnau sab'a sinina. Ajari anakmu belajar sholat. Umur berapa juga? Sab'a sinin. Umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha asyraf. Wadribuhum doroba'u. Pukul. Kalau dia tidak mau sholat pada umur berapa? 10 tahun. Perhatikan sholat hukumnya apa? Wajib. Berarti itu Jibril hampir saja atau mungkin saja anak rata-rata 10 tahun sudah balik tersebab ada hadis yang memerintahkan mukul. Mungkin saja anak-anak itu sudah mimpi basah di umur 10 tahun. Ya Rizky aja 10 tahun. Kamu lihat cewek cantik seneng gak Iya lah, itu mulai gitu. Terus ciri-ciri lain perhatikan ini ciri-ciri balik. Apa tadi selain mimpi basah? Tumbuh apa? Bulu-bulu di kemaluan. Udah tumbuh belum iya, bisa jadi ada yang hormon tadi itu cepat dia tumbuh, ya. Para santri, ini bukan porno. Nanti antum punya anak, wajib antum ajarin. Kalau antum mondok, pulangnya cuma sebentar, abi yang ngajarin. Kewajibannya pindah ke mondok. Tapi aslinya itu kewajiban orang tua. Antum nanti punya anak berapa Bedi? 20, Lutfi 25, Bang Bima 22. Diajarin semua. Antum ditanya sama Allah nanti. Umur 10 tahun Nabi suruh pukul kalau tidak sholat. Berarti itu apa? Sholat hukumnya wajib. Tuh, ngeri kan? Ada apa hubungannya dengan taklif tadi? Taklif terbebani kewajiban saya. Kalau dia tidak laksanakan kewajiban perintah-perintah ini seperti sholat, puasa, dia berdosa. Kalau adikmu umur berapa? Zaidun. Lahir tahun berapa Zaidun? Dipikir kamu punya adik berapa? Zaid, umur berapa? Lahir tahun berapa? Umur tahun 2014 lahir. Sekarang umur berapa jadi Zaid? 8 tahun. Zaid sholatnya masih bolong-bolong? Dimaklumi atau tidak? Dimaklumi. Umur berapa yang dipukul? 10. Seperti siapa 10? Rizky, Pasar, Arul, Najib. Tuh, mulai disuruh pukul. Jadi kalau ambil ini pukul kamu yang enggak sholat berjamaah, tidur, hukumnya apa? Ya memang perintah Nabi memang harus begitu. Jadi umur berapa dipukul? Ya, Zaid umur berapa Zaid? Zaid itu walaupun kelas 4 aslinya umurnya masih jalan 8 tahun 2014. Kamilun
Ada Bi, umur berapa itu? 3. Lahirnya kamu di sini, Ji. Udah di sini belum? Udah. Iya. Iya kan? Tahun berapa itu kami? 2019 ya? Oh, Rizky udah di sini. Bulan Januari. Tuh. Berarti Kamilun gimana Kamilun? Belum akil, ya kan? Apalagi balik jauh. Belum juga urusannya 10 tahun yang disuruh mukul. Belum. Belum. Bagaimana anak itu lari-lari? Tadi Jumatan ikut, habis itu lari. Ya namanya belum berakal. Berakal aja belum. Kadang-kadang ada orang yang ini Bim. Makanya sampai batasan 15 tadi. Dia sudah berakal, bisa membedakan baik dan buruk, tapi belum mimpi basah, maka dibatasi umurnya 15 tahun. Kemudian kalau sudah balik, apa hukumnya suami yang sudah haid umur berapapun itu, tak 10, tak 9, tak 11, apa konsekuensi hukumnya? Wajib mengerjakan perintah syariat yang hukumnya wajib, sholat, puasa, zakat, apalagi. Ya kalau mampu haji. Kalau dia tidak melaksanakan, dihitung sudah tercatat dia berdosa. Ada nggak yang sudah haid masih nggak sholat? Banyak lah. Kalau di sini perempuannya satu, kalau banyak kasus pasti ada. Di kewajiban syariat itu harus dilaksanakan konsekuensi hukumnya, ya. Kalau tidak mengalami tadi, maka ditetapkan umur balik itu 15 tahun. Haid nggak haid 15 tahun balik. Baik. Kemudian berikutnya, apa yang keluar dari kemaluan? Tulis. Ada berapa? Seni, mani, wadi, madzi, ambil. Jadi guru nanti di kampung, di Pak Kaum, Udin, tukang potong mayat. Sekaligus hukumnya, sekaligus cara mensucikannya. Pertama apa tadi? Seni itu artinya maksudnya apa? Air kencing. Air kencing hukumnya apa? Najis. Bukan haram nih, najis. Apabila keluar netes atau kita kena walaupun setetes, bagaimana? Harus dibersihkan, harus taharah. Itu termasuk najis. Cukup dibersihkannya bagaimana? Disiram dan berwudu. Taruh depan. Di sini. Gimana nih? Bro, pindah. Cek catatannya. Abdullah. Mana catatan kamu? Apa yang pertama tadi? Seni. Air kan? Kencing seni. Hukumnya apa? Najis. Cara mensucikannya? Membasuh dan berwudu lagi ya. Tidak harus mandi. Ada yang bingung, Masian? Baunya paham? Walaupun kadang berwarna kuning, kadang agak putih, karena tergantung apa yang diminum ya kan. Banyak minum sirup kuning gitu. Asrar juga ada pertanyaan air kencing, seputar air kencing. Kalau kamu kencing celana dalammu ada sisa yang menetes, bagaimana airnya? Tidak boleh dipakai untuk sholat. Harus
Lepas makanya paling aman pakai sarung, ya kan? Udah, celana lepis tuh berarti lah jadi apa ini? Sah. Yang kedua, kalau udah paham, air apa? Mandi. Mani. Apa tadi nomor kedua? Mani. Mani itu apa? Sperma. Sperma itu yang membuat proses reproduksi, apa namanya? Pembuahan itu udah belajar IPA kan? Bagaimana orang bisa hamil? Karena apa? Sperma bertemu ovum, telur yang ada pada rahim wanita. Tapi nanti juga ada bayi tabung, Bu, gimana? Yaudah yang normal dulu, bingung nanti. Jadi kalau orang bisa punya anak itu menurut ilmu pengetahuan, apa itu ilmu apa itu? IPA, biologi, gimana tadi? Bertemu sperma dengan ovum di rahim wanita. Akhirnya apa? Berkembang jadi apa itu yang waktu itu kita bahas? Nutfah, alaqah, mudghah, dari apa itu? Mani, segumpal daging, tulang belulang, dibungkus dengan daging lagi, jadilah itu ditiupkan roh jadi bayi janin. Tuh. Proses biologis. Nah, orang dalam Islam itu namanya bersetubuh hubungan suami istri, menyalurkan hasrat seks secara halal sah apabila diikat dengan aturan menikah. Kalau nggak menikah namanya apa? Zina. Itulah yang keji. Yang tukang berhubungan seperti itu makhluk ciptaan Allah tidak melalui nikah, apa namanya? Hewan. Antum lihat gak ada hewan menikah? Tidak. Langsung aja nyosor, langsung berkembang, biak, beranak, apa bunting, apa ini bertelur. Kalau ayam, mamalia, seperti itu. Kalau manusia ada syariat, ada hukum yang mengatur supaya peradaban manusia itu jadi manusia yang sesungguhnya, tidak turun jadi hewan. Maka ada ajaran dalam agama kita menikah. Paham? Akad nikah itu kemudian proses menghalalkan itu hubungan itu diantaranya, selain juga sakinah mawaddah warahmah itu dengan menikah pasangan, sebab manusia laki-laki tidak mungkin bisa hidup sendiri dan wanita juga tidak mungkin bisa hidup sendiri secara benar. Hidup aja iya, orang nggak nikah hidup, tapi dia nggak punya keturunan. Nah, siapa yang mengurus kalau sudah tua? Kalau sakit siapa yang ngurus? Jika kehidupan itu tidak berjalan dengan baik, dan agama ini hadir untuk menjaga hifdzun nasl, menjaga keturunan, supaya ada yang melanjutkan penyembah Allah pada generasi berikutnya. Jadi menikah itu supaya yang melanjutkan sujud kepada Allah itu selalu ada, karena ada anak keturunan dan manusia gimana tidak punah, tidak habis. Apa bisa habis manusia? Bisa kalau tidak menikah. Tuh, nggak punya generasi penerus. Jelas ya, santri ya? Yang menjaga kemaluan tadi kemudian bukan berarti dikebiri, masa mesti tidak boleh orang mandul. Apa namanya? Dikebiri, apa namanya? Dihilangkan supaya tidak bisa punya anak, nggak boleh. Dibuat mandul, kayak kucing itu dikebiri jadi nggak bisa beranak gitu. Nah ini manusia nggak boleh. Manusia harus berketurunan, harus berkeluarga, menikah untuk menjaga agama. Ya, para santri perhatikan. Mani itu tadi hukumnya apa? Yang perempuan punya mani?
Punya apa enggak? Sofi? Hukumnya apa mani kan? Bukan hal gitu sih. Najis atau tidak najis? Najis. Nah, yang mantap belajar fikih ini. Ki? Najis tidak? Tidak. Tetapi cara mensucikannya harus cukup dibasuh? Tidak. Harus dengan mandi wajib, mandi besar. Roh, mandi najis tidak, Roh? Mandi? Tidak. Tapi cara bersucinya mandi besar. Mandi besar gimana caranya? Ayo. Berniat. Terus berwudu, ya. Terus apanya? Klik. Tulis yang ringkas. Mencuci kemaluan. Tulis dong. Oke. Jangan kamu nanti bingung. Mencuci kemaluan. Berniat berwudu seperti wudu mau sholat. Langsung menyiramkan. Tulis. Tulis. Rik, apa tadi pertama? Mandi wajib urutannya, Rik? Apa nih? Ulangi nih. Yang tidur aja. Apa pertama? Yang keras. Ya, Gali. Yang pertama apa? 2. Berniat. 3. Berwudu. 4. Menyiramkan seluruh anggota badan dimulai bagian kanan. Terus habis itu apa? Kiri. Terus selesai ya. Di mandi ini ya disiram, disabun, dibilas. Selesai. Habis itu masih wudu lagi atau tidak? Tidak. Gimana sih? Sudah tidak ada lagi wudu kan, wudunya sudah di awal. Dan memang mandi itu ya cara bersuci dari hadas besar atau mandi dari mengeluarkan mani. Kalau wanita mandi ini dari selesainya haid dan nifas, wiladah namanya, karena keluarnya darah setelah melahirkan. Nanti tahu apa itu nifas? Darah wanita yang keluar setelah melahirkan. Berapa lama itu masa nifas? Maksimal berapa? 40 hari. Tapi kalau sudah bersih 35 hari harus diakhiri dan mandi. Bila ada mandi besar, bukan menunggu 5 hari nyantai, nunggu 40 hari enggak ada nunggu. Ya. Langsung. Karena itu bisa jadi sudah bersih tergantung orangnya. Mani apa tadi hukumnya? Mani wajib hukumnya. Najis atau tidak? Tidak. Cara bersucinya dengan mani wajib. Kirim ke Ustadz Bambang nih. Wajib ini akar apa ini? Remaja. Setelah mani apa yang keluar dari kemaluan? Wadi. Apa itu wadi? Cairan berwarna putih susu. Kalau mani tadi warnanya bening, ya. Ya tidak sebening madzi ya, tapi lebih bening dia, lebih cair. Wadi ini kental biasanya. Wadi ini hukumnya apa, Bim? Nah, najis atau tidak? Najis sama dengan apa? Kencing.
Hukumnya apa? Sama dengan kencing. Kemudian cara bersucinya gimana? Cukup apa? Cukup seperti kencing, dibasuh dan berwudu. Kemudian satu lagi madzi. Apa itu madzi? Madzi ini bening, yang bening betul anunya. Kalau wadi itu barang kencing biasanya. Kayak orang kecapean pun bisa keluar wadi. Ya cenderungnya apa? Kayak penyakit gitu ya. Kalau madzi ini bening seperti embun itu, ya. Dia hukumnya apa? Madzi hukumnya najis. Najis atau tidak? Najis. Sama dengan kencing. Bagaimana caranya, Jid? Cara bersucinya? Membasuh saja atau mandi besar? Cukup membasuh, ya. Dan ini banyak dimiliki wanita, ya. Hukumnya najis seperti hukum wadi, jadi sama juga seperti hukum kencing, ya. Kalau kena baju gimana? Cukup dicuci, ya. Cuci seperti kencing, ya, sama hukumnya seperti kencing. Dan ini membuat wudu batal apabila keluar. Dan ini ternyata kebanyakannya wanita mengeluarkan madzi. Cukup dengan dicuci kemaluan. Kemudian wanita juga mengeluarkan apa? Ini tambahan, antum nanti punya istri, ya. Cuma laki-laki harus punya tahu ilmunya. Antum nanti punya anak juga ada yang bisa jadi punya anak perempuan. Tadi nifas sudah dibahas sedikit, ya Pi. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, maksimal 40 hari. Kalau kurang dari 40 hari sudah tidak keluar lagi, sudah berakhir, langsung mandi dan melaksanakan sholat. Sekarang haid. Kalau haid bagaimana, Pi? Darah yang keluar secara alami, ya, rutin, siklus kewanitaan, proses yang alami normalnya setiap wanita sebelum tua. Tua itu apa? Menopause, nanti dia masa subur sejak tadi itu beda-beda, 10 tahun, 11 tahun dia mengeluarkan darah haid, maka hukumnya darah haid itu apa hukumnya? Najis, ya, harus dibersihkan terus, dan selama haid tidak boleh sholat. Baca Quran bolehnya murojaah, tidak boleh memegang mushaf. Bagaimana cara membedakan, ya, haid, lama haid berapa lama? Berapa lama orang haid? 7 hari? Betul. Normalnya umumnya 7 hari, tapi ada, ya, yang lebih. Jangan heran. Kalau lebih dari 7 hari sampai 10, 12 maksimal dihukumi haid 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari tidak dihukumi haid. Orang yang biasa haid 7 hari, hari ke-6 sudah selesai, jangan nunggu hari ke-7, langsung dia mandi dan kemudian sholat. Kemudian berikutnya ada pembahasan yang sering juga dialami wanita, apa itu? Istihadah, terus. Pasang. Istihadah. Apa itu istihadah? Apa Bin? Istihadah, darah istihadah. Tapi apa darah istihadah? Ya Bin? Istihadah adalah darah yang keluar selain daripada waktu haid dan waktu nifas. Tuh. Keluarlah darah itu
bisa dikatakan darah itu disebut darah penyakit, bukan darah alami yang haid tadi atau nifas. Selain itu, hukumnya bagaimana? Apabila keluar darah itu, istihadah itu, hukumnya tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, ini bedanya, ya, beda hukumnya. Ulama memberikan ciri, ya Sofi tadi. Kalau membedakan, pertanyaannya, beda darah haid dan darah istihadah apa? Ya, untuk membedakan itu haid atau istihadah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa darah haid itu berwarna hitam dan berbau busuk, sedangkan darah istihadah berwarna muda, merah, yang kemudian berbau anyir, amis, beda. Dan itu kalau dari sisi harinya, orang yang haid ngacak kemudian diberi batasan berapa tadi? 15 hari, enggak lebih dari itu. Setelah itu dihukumi apa? Istihadah gitu. Atau kalau sudah ngacak-ngacak enggak karuan, boleh melalui pendekatan melihat kualitas darah. Jadi darah haid dan darah istihadah berbeda. Silakan yang wanita itu tahu, ya, mengilmui, mencermati perbedaan itu. Baik, jelas ya? Jelas? Masalah fikih apa ini remaja khusus. Ada pertanyaan? Sebelum ditanya, berikutnya pelajaran, lanjutkan pelajaran jam terakhir 13.45. Ini masih ada 5 menit pertanyaan. Apa? Bagaimana kalau mimpi basah? Harus wajib. Sudah tahu caranya? Nah, kalau sudah mimpi basah berarti sudah balik, walaupun umurnya belum 15 tahun. Masa remaja, masa yang labil, ya, mudah terpengaruh. Tadi ada 3 penyebab orang menyimpang itu apa tadi? Pribadi, pola asuh, ya, misalnya laki-laki berdandan gitu, ngapain dibiarin sama ibunya, mener gitu, ya. Satu lagi dari apa? Lingkungan. Paham? Siapa yang belum paham tanya, nggak usah malu-malu. Antum harus paham, antum nanti harus mengajarkan kepada umat, minimal kepada keluarga. Antum punya anak, antum punya adik, ya, punya anak, punya adik, ngerti. Ini pelajaran ada dalam kitab fikih, ya, bukan pelajaran yang murni. Ada aturannya. Orang yang tidak punya aturan, apalah pelajaran, ajaran apa yang nggak ada dalam agama kita? Semuanya sudah diajarkan, tinggal manusianya supaya hidupnya beradab. Adakah orang yang menyimpang? Ada. Suami istri, istrinya haid, berhubungan bersetubuh, haram, dilarang. Tuh, karena tidak punya ilmu. Istihadah dikira darah haid, dia nggak sholat, masalah kan? Ya, dosa gitu. Atau sudah mimpi basah, tidak tahu kalau harus mandi wajib, kemudian dia sholat, dia nggak sah, harus mandi. Tuh, ya, sudah mimpi basah, tidak sholat 5 waktu, apa? Dianggapnya belum taklid, belum balik. Nah, ini salah dia. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.